Alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan kisah tentang wanita yang mulia yaitu Ummu Habibah. Ya, saatnya kita akan belajar kembali tentang Ummahatul Mukminin yang tak kalah hebatnya, tak kalah solihanya, yaitu Sofiyah binti Huyai. Ya, Sofiyah binti Huyai. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah Sofiyah binti Huyai? Ya, kita akan tahu bersama-sama bahwasanya Sofiyah binti Huyai, kalau kita lihat nasabnya, beliau juga berasal dari keturunan yang sangat-sangat mulia. Ya. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, ya, bin Syu'ah, bin Ubaid, bin Ka'ab, bin Al-Khazraj, bin Abi Hubaib, bin An-Nadir, bin An-Niham, bin Tahum, ya. Yang nanti kalau kita tarik lagi ke atas, maka nasabnya sampai ke Nabi Harun, ya, Nabi Harun bin Imran, dan nanti sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Sofiyah ini teman-teman, kalau kita tarik garis nasabnya, ya, kakek-kakeknya itu nanti ketemu di Nabi Harun. Dan pamannya Sofiyah juga Nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Suaminya Sofiyah juga Nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya. Jadi memang Sofiyah ini adalah seorang wanita yang nasabnya, ya, semuanya kalau ditarik dari garis keturunan itu adalah para nabi, ya, subhanallah. Ibunda kita Sofiyah teman-teman, ya, beliau lahir pada tahun 9 sebelum hijrah, ya, dan wafat pada tahun 50 hijriyah, ya. Subhanallah, ibunda kita Sofiyah teman-teman, beliau memiliki seorang ayah yang bernama Huyai, dan kita tahu bahwasanya Huyai ini adalah seorang pembesar dari bangsa Yahudi, ya. Karena kala itu kita pernah belajar semuanya ya, bahwasanya di kota Madinah Nabawiyah itu ada 3 kelompok besar, ya, 3 kelompok besar dari kalangan orang-orang Yahudi. Di antaranya, ya, atau 3 qabilah yang sangat besar. Di antaranya adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Nah, Sofiyah ini berasal dari Bani Nadir, ya. Dan ayahnya Sofiyah, ya, yaitu Huyai, termasuk dari pembesar Bani Nadir, ya. Subhanallah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tahu bahwasanya Sofiyah, ya, berasal dari keluarga orang-orang Yahudi, ya, yaitu Huyai bin Akhtab, ya, yang mana pada waktu perang Khaybar, Huyai bin Akhtab menjadi seorang pemimpin, ya, bagi orang-orang Yahudi. Dan kala itu teman-teman, Islam sangat-sangat luar biasa datang, ya, di kota Madinah. Sampai-sampai orang Yahudi, ya, kala itu mereka tidak berani untuk melakukan peperangan dan menyerang. Jadi orang-orang Yahudi ini yang tinggal di kota Madinah, yang memiliki sifat mereka itu hanya pintar menyusup dan menyusun konspirasi. Ini sifat aslinya orang-orang Yahudi teman-teman. Sifat aslinya orang-orang Yahudi dimanapun berada sampai hari kiamat, mereka itu aslinya tidak bisa berperang. Mereka hanya pintar menyusup dari satu negeri ke negeri lainnya. Mereka menyusun konspirasi, ya, untuk memusuhi Islam. Dan kalaupun mereka sudah punya kekuatan, baru mereka muncul. Tapi kalau mereka tidak punya kekuatan, ya, mereka biasanya menyusup di tiap negara, ya, Masya Allah. Subhanallah, ya, kala itu teman-teman, angin berhembus di kota Madinah, ya. Sampai-sampai ayahnya Sofiyah ini, Huyai bin Akhtab ini, sangat-sangat benci kepada Islam, dan dikisahkan oleh putrinya Huyai yaitu Sofiyah,
Yang kala itu Sofia mengatakan bahwasanya, kata Sofia, ketika Rasulullah SAW sampai di Kuba ya, maka ayahku Huyai bin Akhtab ya dan pamannya, mereka datang ya dalam keadaan letih, dalam keadaan lelah ya selepas perjalanan. Kemudian mereka berbincang-bincang ya. Dan kata Sofia, aku mendengar perkataan pamanku kepada ayahku yang mengatakan, diakah orangnya? Kemudian ayahku mengatakan, ya demi Allah dia adalah orangnya. Maksudnya dia adalah orangnya, utusan yang telah digambarkan oleh kitab-kitab mereka. Ya. Kemudian ayahnya mengatakan, apakah engkau mengenalinya wahai Huyai? Ya. Dan memastikannya, ya, maka ayahnya menjawab, ya kita mengenalinya ya. Dan apa yang kau rasakan terhadap dirimu ya ketika datang Muhammad dari bangsa Arab? Maka kata ayahnya, demi Allah, aku akan terus memusuhinya selama aku masih hidup. Coba lihat. Huyai ini adalah orang yang membakar api persulutan ya, permusuhan kepada Islam dari mulai Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Kenapa orang-orang Yahudi, teman-teman, kalau kita tahu ya, kenapa mereka itu sangat-sangat membenci orang-orang Islam ya? Karena mereka berharap bahwasanya nabi yang terakhir adalah nabi yang berasal dari bangsa mereka, dari Bani Israel. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, yang memberikan kejutan, ternyata nabi yang datang, nabi yang terakhir yang datang ke dunia ini bukan dari bangsa mereka, melainkan dari bangsa Arab ya. Maka akhirnya mereka, orang-orang Yahudi, mulai mereka menghapus ya nama-nama Nabi kita Muhammad SAW ya yang ada di kitab-kitab mereka ya, mulai dihapus apa-apa yang berhubungan dengan nas-nas yang ada kata-kata akan ada utusannya bernama Ahmad dan sebagainya, mereka hapus ya, Masya Allah. Inilah pengkhianatan orang-orang Yahudi. Maka kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ya, terjadilah perang Khaybar ya. Dan kaum muslimin kala itu memenangkan peperangan Khaybar ini ya, dan Sofiyah menjadi tawanan ya, bagi orang-orang yang beriman ya. Ketika Sofiyah menjadi tawanan, teman-teman, maka kala itu Dihya bin Khalifah Al-Kalbi ya, memilih Sofiyah ini menjadi budak wanitanya kala itu ya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, wahai Dihya, ambillah siapa tawanan wanita yang engkau mau, maka kala itu Dihya bin Khalifah bin Al-Kalbi memilih Sofiyah menjadi pilihannya. Dan kita tahu Dihya ini, teman-teman, adalah seorang sahabat yang biasanya malaikat Jibril ya, ketika datang kepada Rasulullah SAW, biasanya malaikat Jibril sangat suka menyerupai Dihya ini ya. Kemudian datang seseorang menemui Rasulullah SAW ya, dan mengatakan, wahai Nabi Allah ya, Anda telah memberikan Dihya seorang Sofiyah binti Huyai ya. Padahal wanita ini, kata orang tersebut ya, tidak layak untuk diberikan kepada Dihya, tapi layak diberikan untuk Anda wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun memanggil Dihya, teman-teman ya, dan meminta untuk membawa Sofiyah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, wahai dia, pilihlah wanita lain ya untuk dirimu. Dan Rasulullah SAW akhirnya memilih Sofiyah untuk menjadi istrinya, Masya Allah. Dan Sofiyah memeluk Islam ya. Sofiyah memilih Islam ya. Kemudian Nabi SAW akhirnya menikahinya setelah masa iddahnya selesai, karena dulu Sofiyah ya, itu adalah seorang perempuan ya, yang menikah dengan salah satu penyair dari bangsa Yahudi. Jadi suaminya Sofiyah, yaitu ada dua ya sebelum menikah dengan Rasulullah SAW. Yang pertama Salam bin Mishkam ya. Dia adalah seorang penyair. Kemudian suaminya Sofiyah yang kedua Kinanah bin Abu Huqaiq. Ini juga seorang penyair di zamannya. Dan kala itu, teman-teman, penyair di zamannya orang-orang Yahudi menempati posisi yang mulia.
Maka tidak heran ketika Sofiyah, putra dari Huyai bin Akhtab ini, mereka menikahkan ya Sofiyah dengan orang-orang yang mulia, yaitu Kinanah dan Salam bin Mishkam. Ya. Dan setelah Sofiyah selesai iddahnya, maka Rasulullah SAW akhirnya mempersunting ya Sofiyah untuk menjadi istri beliau. Subhanallah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah Sofiyah di kota Madinah ya. Kemudian Rasulullah SAW melamar Sofiyah ya, dan Sofiyah ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, ketika itu ada bekas lebam di wajah Sofiyah. Ya. Maka Rasulullah SAW bertanya, wahai Sofiyah, ya, apa yang terjadi sesungguhnya terhadapmu? Dan Sofiyah pun menjelaskan, kata Sofiyah, dulu ya Rasulullah aku bermimpi, katanya dulu ketika masih bersuamikan Kinanah, ya, Sofiyah itu bermimpi datang rembulan, ya, masuk ke dalam rumahnya, ya, masuk ke dalam rumahnya. Dan ketika itu kata Sofiyah, aku sama sekali tidak menyebut-nyebut nama dirimu. Ya. Dan ketika mimpi ini ku sampaikan kepada suamiku, suamiku langsung menamparku. Ya, dan suamiku mengatakan, wahai istriku, engkau berharap penguasa Madinah itu. Jadi mereka itu biasanya orang-orang zaman dahulu, mereka paham ya ketika ada takwil-takwil mimpi, ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan ilmu ini kepada mereka untuk bisa mentakwilkannya. Ya. Dan tamparan suaminya kala itu masih ada bekas di wajah Sofiyah. Ya. Kita tahu teman-teman, Sofiyah ini juga termasuk seorang wanita yang cantik jelita ya, yang cantik dari paras mukanya ya, masya Allah. Dan Sofiyah ini, masya Allah ya, menjadi salah seorang istri Nabi kita Muhammad SAW yang sempat dicemburui oleh Aisyah. Ya. Jadi subhanallah, karena cantiknya. Kala itu Rasulullah SAW sempat mencandai Aisyah ya. Jadi ketika rombongan sampai di kota Madinah, maka Rasulullah SAW tahu kalau mau dimasukkan ke istri-istrinya bakal cemburu ini ya. Karena seorang wanita itu fitrah ya, ketika melihat madunya lebih cantik, pasti dia akan cemburu ya. Maka Rasulullah SAW ya, menitipkan Sofiyah kala itu di rumah sahabatnya beliau, yaitu Haritsah bin Nu'man. Dan orang-orang Ansar ya ketika melihat Sofiyah dan melihat kecantikannya, kemudian Rasulullah SAW melihat Aisyah kala itu keluar sambil menutupi dirinya. Jadi Aisyah ini pengen lihat kecantikan karena sudah terkenal gitu ya, orang-orang Ansar, para wanita tahu kecantikan Sofiyah, kemudian menyebarkannya, wah istrinya Rasulullah SAW yang ini cantik gitu ya. Dan Aisyah kepo ya, pengen tahu kecantikannya seperti apa. Beliau menutupi diri dengan kain, teman-teman, kemudian melihat kecantikan Sofiyah, dan Rasulullah SAW tahu bahwasanya Aisyah telah masuk ya ke dalam rumah Haritsah bin Nu'man. Maka Rasulullah SAW menunggu Aisyah sampai keluar ya. Kemudian ketika Aisyah, ibunda kita Aisyah keluar, Rasulullah memegang baju Aisyah dan sambil tertawa kecil ya, dan mengatakan, wahai Aisyah, wahai Humairah ya, bagaimana menurut pendapatmu Sofiyah itu seperti apa ya? Kemudian Aisyah dengan rasa cemburunya ya, mengatakan kepada Rasulullah SAW ya, aku lihat dia adalah wanita Yahudi. Ya Masya Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah la taquli dzalik fa innaha aslamat wa hasuna islamuha. Wahai Aisyah, jangan berkata begitu ya. Karena sesungguhnya Sofiyah ini sudah masuk Islam ya, dan bagus keislamannya. Subhanallah ya. Inilah sifat di antara sifat wanita ya, kalau sangat mencintai suaminya, maka timbullah kecemburuan ya terhadap istri-istri yang lainnya. Masya Allah. Subhanallah, sampai akhirnya Sofiyah ya berpindah ke rumah Nabi kita Muhammad SAW, dan sempat juga menimbulkan kecemburuan istri-istri beliau yang lain ya. Masya Allah. Sampai-sampai di antara istri Rasulullah SAW yang cemburu dengan kecantikan Sofiyah, ini juga ada Hafsah ya. Hafsah sampai keluar dari lisannya, Hafsah putrinya Umar bin Khattab, sampai keluar dari lisannya bahwasanya ia adalah anak seorang Yahudi. Jadi dicari kelemahannya Sofiyah, kemudian berjumpa dengan Sofiyah ya, sampai terdengar di telinganya Sofiyah bahwasanya dia
sempat dikata-katai anaknya orang Yahudi ya oleh istri Rasulullah SAW, dan Sofia pun menangis teman-teman, subhanallah ya. Dan ketika Rasulullah SAW tahu ya Sofia dalam keadaan menangis, ya beliau bertanya, apa yang terjadi sesungguhnya wahai istriku ya. Dan Sofia pun menjawab bahwasanya Hafsah ya maduku mengatakan bahwasanya aku adalah anak seorang Yahudi. Maka Rasulullah SAW mulai menghibur Sofia. Wahai Sofia, ya sesungguhnya engkau adalah putri seorang nabi. Ya, kita tahu bahwasanya Sofia itu kalau kita tarik garis nasabnya adalah nanti bertemu dengan Nabi Harun ya. Wa inna ammiki nabi, kata Rasulullah SAW, dan sesungguhnya pamanmu juga seorang nabi, yaitu Nabi Musa. Wa innaka la tahta nabi, dan engkau juga ya bersuamikan seorang nabi. Fafima tafkharu alaiki ya. Kemudian apa yang menjadi alasan orang-orang mengejekmu? Engkau keturunan orang baik ya, pamanmu baik nabi, dan engkau juga seorang istri nabi ya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ittaqillah ya Hafsah, ya bertakwalah kepada Allah wahai Hafsah. Masya Allah ya, inilah gambaran ya para istri Rasulullah SAW. Mereka juga seorang wanita yang memiliki sifat cemburu ya, masya Allah. Maka dari itu luar biasa ya kalau kita lihat madu, sesama madu itu aku rukun itu ya, masya Allah. Saya ada pernah menemukan di Yogyakarta ini madu ya, yang mana mereka itu beriringan bareng ya, masya Allah, ini satu di antara 1000 ya, masya Allah. Jadi isi Rasulullah pun masih ada rasa kecemburuan teman-teman ya, sesama istri Rasulullah SAW. Baik, kemudian Sofia teman-teman ya, ketika usia beliau menginjak 50 tahun ya, kemudian Sofia binti Huyai pun akhirnya meninggal dunia ya pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an ya, dan beliau Sofia binti Abu Sufyan dimakamkan di pekuburan Baqi ya. Subhanallah, semoga Allah meridhoi para ibunda kita ummahatul mukminin, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya kelak menjadi istri-istri yang salihah ya, yang kelak nanti akan dipertemukan dengan ibunda-ibunda kita Sofia binti Huyai dan Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anhuma. Barakallahu fi kunna jami'an. Itu yang bisa saya sampaikan di antara kisah yang bisa kita pelajari di pagi hari ini. Semoga bisa diambil hikmahnya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.